Haji Abdullah hanya mengangguk saja menanggapi perkataan putrinya. Setelah itu, ia bangkit dan langsung menghampiri kedua cucunya yang sedang belajar di pojok ruang tengah kediamannya. Elmara pun bangkit dan langsung melangkah menghampiri Erem yang sedang melakukan aktivitasnya. "Mau masak apa, Mbah?" tanya Elmara lirih. "Masak sayur gudeg sama ikan mas bakar," jawab Erem lirih. "Ini nangkanya dapat dari pohon yang ada di belakang apa beli, Mbak?" tanya Elmara lagi. "Iya, Bu, ini dapat dari pohon yang ada di belakang rumah. Tadi Bapak yang nyuruh," jawab Erem dengan penuh rasa hormat. "Oh, iya sudah, sini saja ikannya. Biar aku yang bakar, supaya cepat selesai," pinta Elmara. Erem langsung meraih baskom kecil yang berisi beberapa ekor ikan yang sudah ia bersihkan. Kemudian menyerahkannya kepada Elmara. "Ini, Bu, ikan-ikannya sudah saya bersihkan. Aku mau bakar di belakang saja, Mbak. Arangnya masih ada, kan?" "Ada, Bu." Elmara hanya tersenyum dan langsung berlalu dari hadapan Erem. Beberapa saat kemudian, Elmara sudah kembali menghampiri Erem dengan membawa beberapa ekor ikan mas yang sudah dibakar. Ia meletakkan ikan-ikan tersebut di atas meja makan, karena bumbunya sudah lebih dulu disiapkan oleh Erem. "Kamu ikut makan bareng ya, Mbak. Jangan makan sendiri. Saya nanti saja, Bu." "Ya Allah, Mbak itu sudah aku anggap keluarga. Ayah dan ibuku juga sudah anggap Mbak sebagai anak mereka. Jadi, jangan sungkan lagi," lirih Elmara sambil tersenyum memandang ke arah Erem yang sedang sibuk menyiapkan makanan untuk makan siang bersama. "Iya, Bu." Erem menganggukkan kepalanya sebagai tanda bahwa dirinya menyetujui permintaan sang majikan. "Ya sudah, sekarang panggil Bapak dan Ibu. Sekalian Viandra dan Alex juga. Kita langsung makan sekarang saja. Mumpung semuanya masih hangat." Erem hanya mengangguk dan langsung melaksanakan tugas majikannya. Ia melangkah menuju ke ruang tengah. Setelah semuanya kumpul di ruangan makan, mereka langsung membaca doa dan segera menikmati makan siang bersama yang sudah tersedia di atas meja makan tersebut. Usai makan siang, Alex dan Viandra diajak kakeknya main ke rumah tetangga. Elmara dan ibunya saat itu tengah duduk-duduk santai di teras rumah sembari berbincang-bincang. "Sebaiknya besok kamu harus mulai kerja lagi, Al, supaya pikiranmu tidak terlalu ruwet," kata Hajah Syarifah di sela perbincangannya dengan Elmara. Raut wajahnya tampak jelas penuh rasa khawatir akan kondisi putrinya itu. Bagaimana tidak? Elmara baru saja mengalami permasalahan rumit dan sudah mengalami pengkhianatan dari orang yang sangat ia cintai. Sudah barang tentu, hatinya tergores dan menyimpan sembilu luka. "Iya, Bu, memang rencananya seperti itu. Kebetulan besok mau ada klien ke butik. Mereka mau lihat produk baru dan Elmara harus hadir." Wanita paruh baya berhijab putih itu tersenyum lebar memandang wajah Elmara. Ia merasa iba melihat kondisi putrinya yang sudah mengalami kegagalan dalam rumah tangganya. Hajah Syarifah tak pernah membayangkan jika apa yang dulu pernah ia alami ketika dirinya berumah tangga dengan suami pertamanya, ternyata dialami juga oleh Elmara. Elmara mengerutkan kening menatap wajah sang ibu. Ia bingung melihat sikap ibunya yang hanya diam saja. "Ibu kenapa? Kok malah diam sih?" tanya Elmara lirih. "Tidak apa-apa, El. Ibu hanya sedih saja melihat kamu tersakiti seperti ini," jawab Hajah Syarifah dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan ibu ya. Ibu tak bisa membantu kamu terlepas dari permasalahan yang sudah membuatmu tersakiti," sambungnya lirih. Elmara tersenyum lebar memandang wajah ibunya. Ibu tidak usah memikirkan kondisi Elmara. Percayalah, ini semua sudah takdir Allah. Elmara juga sudah ikhlas kok. Justru merasa bahagia bisa kembali satu rumah dengan ibu dan bapak. Hajah Syarifah merasa kagum dengan sikap sabar yang ditunjukkan oleh Elmara. Elmara seorang wanita yang tegar dan kuat, meskipun mengalami banyak hal yang tentu sangat merugikan dirinya. Doa ibu tak akan pernah berhenti untukmu. Semoga kamu bisa mendapat jodoh baru yang lebih baik lagi, bisa melupakan masa lalu, dan bisa kembali bahagia bersama kedua putrimu. Hajah Syarifah berkata sambil memeluk erat tubuh putri semata wayangnya. Elmara menjadi terharu mendengar perkataan ibunya. Tak terasa bulir bening pun mengalir membasahi pipinya. Hatinya tersayat, sedih bukan karena kehancuran rumah tangganya,
Tetapi kesedihannya itu dikarenakan tangis pilu ibunya. Untuk saat ini, Elmira tidak berniat mencari pengganti Mas Rudy. Elmira ingin fokus membesarkan Alexa dan Viandra terlebih dahulu. Selain itu, Elmira juga ingin membahagiakan ibu dan bapak. Tandas Elmira masih memeluk erat tubuh wanita nomor 1 dalam kehidupannya itu. Di lain pihak, Rudy dan Eva tengah melakukan persiapan pernikahan mereka. Pernikahan tersebut akan digelar di sebuah hotel mewah yang ada di kota Jakarta. Semua biaya pesta pernikahan itu ditanggung sepenuhnya oleh Eva selaku calon mempelai wanita. Tak kepalang tanggung, ada beberapa artis ternama dan para pejabat kota yang diundang oleh Eva. Mereka akan hadir pada waktunya, turut meramaikan suasana pesta resepsi pernikahan Eva dengan Rudy. Hari ini aku benar-benar bahagia sekali. Tujuan hidupku sudah mulai tercapai. Kini, Mas Rudy tak akan lepas lagi dari pelukanku, gumam Eva berbicara di hadapan asisten pribadinya. Alhamdulillah ya, Bu. Semua ini berkat kegigihan Ibu. Akhirnya semua bisa didapat dengan mudah, sahut sang asisten pribadinya. Eva mengerahkan pandangannya ke wajah sang asisten pribadinya yang ada di sebelah kiri dari posisi duduknya. Ada tugas penting buat kamu, kata Eva lirih. Perempuan yang mengenakan t-shirt abu-abu dengan gambar hati di bagian dadanya tampak penasaran sekali mendengar kata-kata yang terlontar dari mulut atasannya itu. Ia mengerutkan keningnya, lalu menjawab, "Tugas apa, Bu?" "Besok kamu harus menyampaikan undangan kepada mantan istri Mas Rudy. Kamu tahu kan alamat butik milik wanita yang bernama Elmira itu?" "Iya, Bu, saya tahu." "Selain menyampaikan surat undangan, kamu juga harus menyampaikan pesanku secara lisan. Bilang kepada Elmira, jangan pernah mengharap Mas Rudy kembali lagi padanya. Aku tidak mungkin melepasnya." "Baik, Bu, nanti saya sampaikan." Di hari berikutnya, surat undangan pernikahan mantan suaminya sudah diterima dengan baik oleh Elmira. Bahkan bukan hanya itu saja, Elmira pun menerima pesan yang sangat menyakitkan dari Eva. Walau demikian, ia tetap tegar dan tidak mau ambil pusing. "Tolong sampaikan juga bahwa saya tidak akan pernah menghadiri pernikahan mereka. Sudah tak ada ruang bagi saya untuk dekat dan berhubungan baik dengan mereka," tegas Elmira. "Baik, Bu, nanti saya sampaikan," jawab asisten pribadinya Eva. Setelah menyampaikan semuanya, ia langsung pamit kepada Elmira dan segera meninggalkan butik tersebut. Mas Rudy dan Eva benar-benar keterlaluan. Mereka sengaja ingin memamerkan kebahagiaan mereka padaku, gumam Elmira. Demikianlah, ini adalah akhir dari cerita catatan cinta Elmira. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.